Halo semuanya, selamat datang di bahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebedah fenomena sejarah yang menurut saya luar biasa menarik. Kita bakal ngeliat gimana dua kebijakan pertanian raksasa di Indonesia ini ternyata polanya seakan saling menggema padahal jaraknya terbentang lebih dari 100 tahun. Nah, buat ngebuka bahasan ini, saya mau ngajak kalian mikir satu pertanyaan besar yang bakal jadi pondasi kita hari ini. Bayangin deh, apa jadinya kalau tanah di suatu negara itu bener-bener direkayasa cuma buat jadi mesin pencetak uang yang luar biasa besar? Pertanyaan tadi langsung bawa kita ke sebuah realita yang, jujur aja, lumayan menyesakkan. Di catatan sejarah, kita ngelihat dua sisi mata uang yang ekstrim banget. Di satu sisi, ada kesuksesan ekonomi makro yang sukses nyelamatin sebuah imperium dari kebangkrutan. Tapi di sisi lain, puluhan ribu nyawa rakyat kecil melayang gara-gara kelaparan dan wabah penyakit. Jomplang banget kan? Oke, kita masuk ke inti bahasannya. Dua era panen raya yang beda zaman, tapi ceritanya kok kerasa familiar banget ya? Kita mundur dulu ke abad 19. Kita bahas soal sistem tanam paksa, sebuah mesin kekayaan kolonial yang benar-benar ngubah wajah Nusantara saat itu. Jadi, sistem ini dikenalin di tahun 1830 oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch. Kebijakan ini tuh secara fundamental ngubah fungsi tanah kita. Bayangin, alih-alih petani dibiarin nanam padi buat makan sehari-hari, mereka malah dipaksa nyediain sebagian lahan buat ditanamin komoditas ekspor yang harganya lagi mahal-mahalnya di Eropa sana. Nah, yang bikin geleng-geleng kepala itu skalanya. Pada masa puncaknya, bayangin, ada sekitar 1 juta petani di Jawa yang dipaksa kerja di bawah sistem eksploitasi ini. 1 juta nyawa yang hidup dan periuk nasinya didikte total sama aturan pemerintah kolonial. Kalau kita lihat di atas kertas, aturannya sih bilang cuma 20% dari tanah desa yang wajib dipakai buat tanaman ekspor kayak nila atau tebu. Tapi namanya juga aturan di lapangan, sering banget para pejabat kolonial dan perantaranya nyalahgunain kuota ini. Petani malah dipaksa nyerahin porsi lahan yang jauh lebih gede, sampai mereka nyaris nggak punya tanah sisa buat nanam makanan mereka sendiri. Terus, gimana buat mereka yang nggak punya tanah? Bukannya bebas, mereka malah wajib nyumbangin tenaga kasar mereka selama 66 hari penuh dalam setahun di perkebunan pemerintah. Ini tuh beban kerja fisik yang benar-benar brutal buat rakyat kecil waktu itu. Dan dari eksploitasi gila-gilaan tadi, kita sampai ke pertanyaannya. Seberapa mahal sebenarnya harga dari sebuah keuntungan ekonomi ini? Poin krusialnya ada di kontras yang memilukan ini. Buat pemerintah Belanda, sistem ini sukses besar. Utang VOC lunas, anggaran negara terselamatkan, bahkan nyumbang sampai 50% pendapatan negara mereka. Luar biasa kan? Tapi di sisi lain, kebijakan ini memicu kelaparan hebat di tempat-tempat kayak Cirebon dan Jawa Tengah. Angka kematian lokal melonjak tajam sampai 30%. Ribuan orang meninggal karena kelaparan dan penyakit. Parahnya lagi, eksploitasi ini tuh udah masuk ke level struktural. Seorang pengamat kolonial asal Inggris waktu itu nyatet kalau para perantara ini secara sistematis ngegandain keuntungan pemerintah. Caranya, mereka bayar hasil panen petani pakai koin tembaga impor yang nilainya udah sengaja diturunin drastis. Benar-benar diperas habis-habisan. Nah, sekarang mari kita lihat garis waktunya. Kita bakal lompat jauh dari era eksploitasi kolonial di abad 19 ini menuju ke era modern lewat reformasi pertanian besar-besaran di bawah Presiden Soeharto yang sering kita sebut sebagai revolusi hijau. Kita masuk ke revolusi hijau di era tahun 70-an, sebuah upaya masif buat memodernisasi hasil panen. Tapi, buat benar-benar ngerti dampak nyata dari era ini ke kehidupan sehari-hari para petani, kita nggak bisa cuma lihat angka statistik. Para sejarawan modern sampai harus turun tangan ngumpulin sejarah lisan para petani ini sebelum memorinya hilang. Laporan-laporan ini ngebuktiin kalau suara dari lapangan itu penting banget buat tahu cerita utuhnya. Modernisasi waktu itu benar-benar terstruktur dari atas. Semua digerakin lewat program andalan bernama Panca Usaha Tani. Petani yang tadinya bertani secara tradisional dipaksa beralih ke sistem padat modal. Mereka diharuskan pakai bibit unggul kayak varietas IR36 dan wajib banget pakai pupuk kimia sama pestisida secara masif. Pokoknya ngejar panen maksimal. Sayangnya, sama kayak di era kolonial, kemajuan pesat ini nyimpen biaya tersembunyi yang ditanggung oleh masyarakat bawah. Emang sih, secara nasional kita sempat banget ngerasain euforia swasembada pangan. Kelihatannya sukses besar. Tapi realita di tingkat desanya justru seakan ngulang penderitaan masa lalu.
Ketimpangan sosial melonjak tajam. Sistem gotong royong warga mulai luntur, belum lagi polusi bahan kimia yang perlahan ngerusak kualitas tanah sama air di desa-desa. Dan yang paling berasa adalah pergeseran sosialnya. Masuknya mesin-mesin modern kayak alat penggiling padi atau huller, otomatis ngegantiin alat tradisional kayak ani-ani. Dampaknya apa? Para pekerja tani perempuan tiba-tiba tersingkir gitu aja dari siklus panen. Kehilangan mata pencarian ini pada akhirnya memaksa mereka cari kerja kasar ke luar negeri, yang kemudian ngelahirin fenomena pekerja migran atau TKW ke Timur Tengah dan Asia Timur. Ironis banget kan? Setelah ngeliat kesuksesan ekonomi makro, sekaligus tragedi sosial dari dua era ini, kita sampai di satu titik refleksi. Ini semua tuh berkah atau kutukan sih? Para peneliti yang ngedokumentasiin sejarah lisan ini berhasil ngerangkum paradoks tersebut lewat satu pertanyaan tajam dari temuan mereka. Mereka nanya, apakah modernisasi dari atas yang selama ini diagung-agungkan itu pada akhirnya adalah sebuah berkah atau justru sebuah kutukan buat komunitas pertanian kita? Jadi sebagai penutup bahasan kita kali ini, saya mau ninggalin kalian sama satu pemikiran yang cukup provokatif nih. Kalau kita terus-terusan merekayasa tanah semata-mata demi ngejar profit dan hasil panen yang maksimal, sebetulnya apa atau siapa yang lagi kita cabut dari akarnya dalam proses tersebut? Bikin merinding kalau dipikir-pikir lagi ya. Terima kasih udah ngikutin penelusuran ini dan sampai jumpa di bahasan sejarah seru berikutnya.